Halo, selamat datang di channel Warisan Cakrawala TV. Di video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-7 hingga abad ke-14 Masehi di wilayah Sumatera Selatan. Kerajaan ini terkenal sebagai pusat perdagangan dan kekuasaan maritim di kawasan Asia Tenggara, mengendalikan jalur perdagangan di Selat Malaka, serta menjadi pusat agama Buddha di wilayah tersebut. Namun, bagaimana kerajaan yang besar ini bisa runtuh? Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kehancurannya? Mari kita simak bersama. Pertama, kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Menurut prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Kota Kapur, Mendo Barat, Bangka, kerajaan ini didirikan oleh Dapuntahyang Sri Jayanasa pada tahun 682 Masehi. Dalam prasasti ini, disebutkan bahwa Dapuntahyang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minangkabau ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga Kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Dalam prasasti kota yang ditemukan di Pulau Bangka, disebutkan bahwa Sri Jayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa, yang dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Peristiwa ini terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan Kerajaan Holling, Kalingga, di Jawa Tengah, yang bisa saja terjadi karena serangan yang dilancarkan oleh Sriwijaya. Kedua, kita akan membahas tentang masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Pada masa ini, kerajaan ini berhasil menguasai wilayah Sumatera bagian selatan, Bangka dan Belitung, bahkan sampai ke Lampung. Kerajaan ini juga memiliki hubungan dagang dan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia, seperti Cina, India, Kamboja, dan Thailand. Kerajaan ini juga menjadi pusat penyebaran agama Buddha, khususnya aliran Mahayana dan Vajrayana. Banyak biksu dari Cina dan India yang datang ke Sriwijaya untuk belajar agama Buddha. Salah satu biksu yang terkenal adalah Ising, yang menulis buku Nanhai Ji Gui Nei Fa Zuan, yang berisi tentang perjalanan dan pengalamannya di Sriwijaya. Ia menggambarkan Sriwijaya sebagai kerajaan yang kaya, damai, dan maju. Ketiga, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan keruntuhan kerajaan ini, yaitu: yang pertama, diserang oleh Kola Mandala. Kola Mandala adalah nama yang diberikan oleh orang-orang Sriwijaya kepada Kerajaan Kola yang berasal dari India Selatan. Pada tahun 1025 Masehi, Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kola berhasil menyerang dan menjara Sriwijaya. Ia membawa pulang banyak harta benda, termasuk patung-patung Buddha, serta menawan salah satu Raja Sriwijaya. Serangan ini sangat merusak kekuatan dan kestabilan Sriwijaya. Yang kedua, wilayah kekuasaannya mulai melepaskan diri. Akibat dari serangan Kola, banyak daerah yang sebelumnya tunduk kepada Sriwijaya mulai melepaskan diri dan membentuk kerajaan-kerajaan sendiri. Beberapa contoh adalah Kerajaan Dharmasraya di Sumatera Barat, Kerajaan Malayu di Jambi, dan Kerajaan Singasari di Jawa Timur. Hal ini membuat Sriwijaya kehilangan sumber pendapatan dan pengaruhnya di kawasan. Dan yang terakhir, masuknya ajaran Islam. Pada abad ke-13, ajaran Islam mulai masuk ke Nusantara melalui para pedagang dan ulama dari Timur Tengah dan India. Banyak rakyat Sriwijaya yang tertarik dengan ajaran Islam dan meninggalkan agama Buddha. Hal ini menyebabkan melemahnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah Sriwijaya yang masih menganut agama Buddha. Selain itu, ajaran Islam juga membawa pengaruh politik, seperti terbentuknya Kerajaan Samudera Pasai di Aceh yang menjadi saingan Sriwijaya dalam perdagangan.
Keempat, kita akan membahas tentang akhir dari Kerajaan Sriwijaya. Tidak ada catatan pasti mengenai kapan dan bagaimana kerajaan ini benar-benar runtuh. Namun, ada beberapa pendapat yang berbeda-beda. Salah satu pendapat adalah bahwa kerajaan ini runtuh pada tahun 1278 Masehi, ketika Kerajaan Singasari di bawah pemerintahan Raja Kertanegara berhasil menaklukkan Sriwijaya. Pendapat lain adalah bahwa kerajaan ini runtuh pada tahun 1377 Masehi, ketika Kerajaan Majapahit di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk berhasil menaklukkan Sriwijaya. Pendapat lain lagi adalah bahwa kerajaan ini runtuh pada tahun 1400 Masehi, ketika Kerajaan Samudera Pasai di bawah pemerintahan Sultan Malikul Zahir berhasil menaklukkan Sriwijaya. Demikianlah video kali ini tentang Kerajaan Sriwijaya, di balik kebesaran dan kehancurannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah Nusantara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.